Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Sahibul Fadilah Kiai Haji Ulil Albab dan juga kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Thalabah yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Haji Handi beserta stafnya, yang kami hormati Bapak Muspika beserta stafnya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, hadirin hadirat, para ustadz dan para ustadzah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, utamanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat sempat, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa menyempatkan diri untuk menghadiri acara MIQ yang ke-8 ini di halaman Pondok Pesantren Nahdlatul Thalabah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari beliaulah kita semua mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, baiklah kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita buka bersama dengan tawasul Fatihah yang dipimpin oleh Kiai Solehan dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Dan acara yang ketiga adalah salawat Nabi, yang keempat prakata panitia, yang kelima sambutan-sambutan, yang keenam penyerahan hadiah untuk lembaga yang terbaik dan juga korcam terbaik. Yang ketujuh mau'izatul hasanah, dilanjutkan dengan acara tanya jawab atau lain-lain. 8 penutup. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, untuk melanjutkan acara yang ketiga adalah pembacaan salawat Nabi. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
Maaf untuk acara kami ralat. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan yang diawali dengan prakata panitia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Sugiar. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kula mulyakaken sedayanipun para alim, ulama, para kiai, bunyai, para bini sepuh, sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir di majelis Quran pada kesempatan hari ini, wabil khusus ingkang kula mulyakaken panjenenganipun Romo Kiai Haji Ulil Albab, pembina dan penyusun Thariqah Yambu'a dari Kudus. Romo Kiai Haji Hamid Abdullah yang merupakan imam dari Masjid Akbar Surabaya. Beliau adalah guru kita, yaitu piyambakipun kelas Qori internasional pada zamannya saat itu. Subhanallah. Ingkang kula mulyakaken panjenenganipun Romo Kiai Haji Imam Bagoi Burhan selaku pembina Lajnah Muraqabah Yambu'a Kabupaten Jember, yang pada saat ini kita sama-sama bisa memandang wajahnya. Kelihatan saat ini segar bugar, sehat walafiat lahir batin, semoga barokah, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, saya hormati panjenenganipun yang baru saja membaca Al-Quran kalau wau, yaitu Kiai Haji Mudai dari Sampang. Ini juga merupakan guru kita yang pernah berprestasi sebagai qori internasional dan juga ahli sholawat.
sederek para ahli Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nanti panjenenganipun guru kita semuanya, guru dari kita semuanya, yaitu Kiai Haji Hamid Abdullah. Mohon berkenan nanti untuk membaca Al-Quran agar kami para guru ngaji se-LMY Kabupaten Jember ini bisa sambung sanad ilmu baca Quran kepada beliau. Begitu juga permohonan Abagawi kalau wau, mohon dengan hormat kepada Kiai Haji Mudai dari Sampang, mohon berkenan nanti setelah prakata panitia ini untuk memimpin sholawat. Berikutnya yang kami hormati dan kami muliakan Bupati Jember Bapak Haji Hendi, atau yang mewakili dari kecamatan mungkin bisa juga hadir, Bapak Kepala Desa dan mungkin bisa hadir, yang saya hormati saudara-saudaraku dari LMY Kabupaten Jember yang insya Allah terdiri dari 13 korcam di Kabupaten Jember ini, yang saya hormati. Berikutnya saudara-saudaraku yang dari LMY Jember tapi beliau ada di Bojonegoro, Lumajang, Bali, Komisariat Bali, Banyuwangi, Bondowoso, dan juga Algofilin ini yang tidak tercantum sebagai nama korcam di sini, tapi hari ini kompak hadir. Dan ini tadi ketepatan pada saat saya ke kantor bersamaan dengan rawuhnya rombongan dari saudara-saudara kita Bali, menunjukkan semangat yang luar biasa dari kelompok Bali ini, dan rata-rata seorang guru ngaji dan berbobot, yaitu besar-besar yang terhormat Kiai Abdul Hamid dan Kiai Bambang. Selain juga ngalim di bidang Quran, juga berbobot. Selanjutnya mari kita bersama memohon ridha Allah. Semoga sholawat salam selalu dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pelaksanaan MIQ yang ke-8 di LMY Kabupaten Jember bisa terlaksana pada hari ini dan dihadiri oleh pembina pusat Thorekoh Yambu'a, panjenenganipun Kiai Haji Ulil Albab, dan pertemuan pada saat ini saya rasakan sangat istimewa karena guru kita, guru Al-Quran, pembina Lajnah Muraqabah Kabupaten Jember, sebagai guru kita didampingi gurunya. Kita bisa memandang wajah beliau. Semoga pertemuan kita pada saat ini benar-benar dibarengi ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sambung sanad keilmuan kita tentang bagaimana membaca Al-Quran yang benar, barokai untuk kita yang hadir, barokai untuk keluarga kita, barokah untuk santri-santri kita
di masing-masing LMY Kecamatan Kabupaten Jember. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang kurang lebih 3 hari ini, ya pagi, ya siang, ya malam, ini kami panitia dari Korcam dan ada dua perwakilan masing-masing Korcam ini kerja keras berupaya bagaimana MIK yang ke-8 ini bisa berjalan lancar. Kita berupaya, namun mungkin di sana sini ada kekurangan, masih belum bisa sempurna, termasuk apa yang dikonsep kami bersama guru kita Kiai Haji Imam Bagoi Burhan. Rencana nih waktu itu awal pokoknya wabeh kudu seragam Yambua pusat, bagi yang tidak seragam diistimewakan, ya diistimewakan, bukan disendirikan, bukan dikucilkan, diistimewakan, yaitu ditempatkan di lantai 2 bangunan yang baru itu. Gitu. Itu rencana awal seperti itu. Tapi ternyata kami berembuk bersama panitia tadi malam keputusannya. Lah ya lek umpamane gak seragam terus dikek kono, kadek gak ketok nyawang pentas ya ora ketok krana ketutupan terop niki. Terus pundi ngapunten ya niki rasa sing mboten saged ayo kowe gak seragam, ayo kudu melok aku rono niku rasane mboten saged nglakoni ngono nggih. Ya, inilah berlakunya sebuah kebijakan sehingga aturan dan juga hasil kesepakatan karena kebijakan yang harus diberlakukan karena situasi dan kondisi ini, ya semoga barokah ya. Ya mungkin yang belum seragam mungkin lembaga baru ya lembaga baru pulang dari dari kegiatan MIK ke-8 ini segera untuk memiliki seragam. Apabila kesulitan di suatu lembaga, minta saja kepada Korcamnya seragam. Mboten rugi nek Korcam menggratiskan seragam untuk kegiatan ngaji nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kok terus urut sambung sanate karo Korcap digratisne pisan. Nggih mboten napa-napa. Berikutnya kami akan menyampaikan sedikit, ini merupakan laporan kepada pembina pusat Thorekoh Yambua bahwasanya MIK ke-8 di Korcap Jember ini pada hari ini insya Allah dihadiri 1.835 peserta, ditambah panitia lebih dari 200. Panitianya itu lebih dari 200, ya noto karpet, noto salon, masang umbul-umbul barang niku ya, keluarga yasinat ya, dan ditambah kangkang pondok ya, ini nek kula hitung tambah lebih 200, sehingga keseluruhan yang berperan aktif terwujudnya MIK yang ke-8 di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Yasinat, Pondok Pesantren Nahdlatul Thalabah ya, pada saat ini insyaallah kurang lebih umpama kok dihitung 2000 peserta. Semoga tidak hanya banyaknya saja tapi juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf untuk diizinkan kami panitia membacakan kejuaraan ujian akhir santri Kabupaten Jember yang
Kabupaten Jember ini, di Korcap Jember ini setiap tahunnya dilaksanakan 2 kali ujian, yaitu periode Shofar dan periode Rojab. Saya awali dengan periode Shofar, tingkat TPQ dari 33 lembaga. Ini nama lembaga TPQ Darul Huda, alamat lembaga tidak ada alamatnya ini, Korcam Ambulu, ya, Korcam Ambulu. Peserta ujian 33, terbaik 1. Terbaik 2 TPQ Miftahul Huda Ambulu, 32 peserta, terbaik 2. TPQ Yasinat Wuluan, peserta ujian 75, terbaik 3. Tingkat RTQ dari 7 lembaga, ini periode Shofar ya. 1 RTQ Asyarif Kesilir Wuluan Jember, Korcam Wuluan, peserta ujian 27, terbaik 1. Terbaik 2 RTQ Al Asna Kesilir Wuluan Jember, Korcam Wuluan, peserta ujian 16, terbaik 3. RTQ Al Burhani Kesilir Wuluan, Korcam Wuluan, peserta ujian 61, adalah terbaik 3. Periode Rojab, tingkat TPQ dari 145 lembaga, saya ulangi, dari 145 lembaga, terbaik 1 TPQ Mambaus Sa'adah Korcam Bangsal Sari, peserta 33, terbaik 2 Pondok Pesantren Putri, ya iya, Nurul Burhan Putri Al Iffah 3 Bondowoso, peserta ujian 11, sebagai terbaik 2. Prestasi terbaik 3 adalah TPQ Al Inaroh Bangsal Sari, peserta ujian 12, adalah terbaik 3. Dilanjutkan, tetap periode Rojab ini. Tingkat RTQ dari 7 lembaga, saya awali adalah terbaik 3 RTQ Al Khadijah Wuluan, terbaik 2 TPQ RTQ As-Sunnah Ambulu, 11 peserta. Prestasi terbaik 1 adalah RTQ Tahfidzul Quran Putri Wuluan, 46 peserta, terbaik 1. Ya Allah, semoga barokah. Kejuaraan ujian akhir santri Provinsi Bali, koordinator periode 2023 Masehi 1444 Hijriah, periode Jumadil Akhir, tingkat TPQ dari 24 lembaga, terbaik 3 TPQ RH Khairon Nisa, Jalan Batu Karu, Gang Manusari, nomor 11C, Monang Maning, Denpasar, 8 peserta. Terbaik 2 TPQ Thoriqus Salam Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Denpasar,
ya, Denpasar Selatan, Denpasar, sebagai prestasi terbaik 2, pesertanya 10. Ini terbaik 1, TPQ Miftahur Rahmah Sanur Kaja, Denpasar Selatan. Peserta ujiannya 7 sebagai terbaik 1. Kejuaraan ujian akhir santri Provinsi Bali, Komisariat periode 2023 tahun 1444 Hijriah, periode Jumadil Akhir, tingkat TPQ dari 24 lembaga. Terbaik 1, TPQ Syafa'ah Darussalam, Pemecutan Kelot, Denpasar Barat. Peserta 22 sebagai prestasi terbaik 1. Berikutnya terbaik 2, TPQ Darul Furqon, Denpasar Barat. Peserta ujian adalah 5, terbaik 2. TPQ Al Hidayah Kebo Iwa, Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat. Jumlah peserta adalah 6 sebagai terbaik 3. Kemudian Korcam terbaik se-Kabupaten Jember dengan 6 lembaga. Terbaik diraih oleh Korcam Wuluhan. Ini merupakan piala bergilir, ya, piala bergilir. Semoga prestasi yang sudah diraih oleh masing-masing lembaga dan juga Korcam ini menjadikan satu pemecut, pembakar semangat, merupakan sarana motivasi untuk semakin giat di dalam menekuni satu profesi sebagai guru ngaji yang setiap harinya belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semoga barokah. Untuk itu nanti mohon dengan hormat kepada yang terhormat Kiai Haji Hamid Abdullah Surabaya untuk berkenan membaca Al-Quran. Ora kitang saayat rong ayat, ini mohon dengan hormat karena ini adalah panyunan ya, untuk guru-guru ngaji Jember. Begitu juga nanti ahli sholawat dari Madura untuk bisa berkenan untuk memimpin sholawat. Mekaten ingkang saged kula aturaken prakata panitia, mbok pilih wonten kekirangan nyuwun gungi pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah prakata dari panitia. Dan untuk selanjutnya adalah sambutan. Sambutan dalam hal ini adalah sambutan dari penanggung jawab LMY Kabupaten Jember kepada Al-Mukarram Kiai Haji Imam Baghawi Burhan Al-Hafidh, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mosok pun loyo. Muga-muga sing jawab salam ketiga utangi ndang lunas. Sing pengen teko Mekah Madinah ndang sampai. Yang punya masalah segera diberi jalan keluar. Dan mudah-mudahan disayangi wong tua nih. Disayangi Rasulullah. Disayangi kali Allah. Keluarga ini dadi ahli ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita utangnya akeh kabeh. Semangat jawab. Alhamdulillah matur nuwun wonten ngarsane Mbah Kiai Ulil Albab, wonten ngarsane Mbah Kiai Abdul Hamid Abdullah, wonten ngarsane Mbah Kiai Mudai, wonten ngarsane tiyang sepah kula, guru kula Kiai Dimyati, Kiai Membazar lan sedanten pangasuh pondok pesantren Nahdlatul Thalabah. Wonten ngarsane Bapak Bupati Kabupaten Jember sing saat ini diwakili kali Kabak Kesrane niki nggih Kiai Kabak Kesrane Dilalah niki Kiai Haji Musaddaq juga tenggene Muspika ingkang sampun rawuh Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil sedanten nggih Kapolres tirase nggih ajeng mriki niki menawi nggih pun tirase Pak niku pun perjalanan utamanya tenggene para perindu Rasulullah, utamanya semua para pecinta Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita, membahagiakan orang-orang yang bersama dengan kita, membahagiakan kedua orang tua kita, membahagiakan guru-guru kita. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita, anak-anak kita, dan peserta didik kita menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahli ilmu, menjadi ahli ibadah, dan berakhlakul karimah. Bijaya Rasulullah wal hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Di kesempatan yang baik ini saestu yang bisa kita lakukan saat ini hanya bersyukur kepada Allah. Kita bisa bersama dengan guru-guru kita, bisa memandang orang-orang solih. Mudah-mudahan turun rahmat Allah sebagaimana dawuh-dawuh guru-guru kita. Di saat kita memandang saja, hanya memandang saja, Allah sudah menurunkan rahmatnya kepada hati kita. Mudah-mudahan hati kita selalu dibahagiakan oleh Allah, pikiran kita dibahagiakan oleh Allah, aktivitas kita menjadi berkah semuanya. Dan mudah-mudahan orang-orang yang bersama dengan kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saestu kegiatan ini mengawali kegiatan di kabupaten setelah konco-konco beberapa waktu sudah kegiatan di kecamatannya masing-masing. Ini sekaligus halal bihalal. Mudah-mudahan masing-masing kita, hak adami kita, masing-masing guru saling memaafkan. Karena paling bagus-bagusnya orang itu siapapun orangnya di saat pandai memaafkan. Mun orang ini kapen terpelak kaangkuinya pora orang lain, siapapun kok seneng orang lain berbuat salah dengan kita, bagaimanapun segera kita maafkan. Luweh-luweh kok anak didik kita, kok langkung ring tuana santri kita. Jangan sampai seorang guru, jok sampai bodoh guru ini pas becik, jok sampai ada guru itu ndak suka dengan wali santrinya. Jangan sampai ada guru ndak senang dengan anak-anak yang belajar. Bagaimanapun keadaan anak-anak yang belajar yang datang di tempat kita, Allah yang mendatangkan di tempat kita.
Sehingga kalau kita menyayangi mereka, maka Allah pun akan menyayangi kita. Kalau kita sayang, kita bersama dengan mereka karena kita menyenangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun dengan kita mengajar Quran kepada peserta didik kita, berarti kita membahagiakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita sampai membenci peserta didik kita, lebih-lebih kok membenci anak kita, membenci orang lain, membenci siapapun umat Rasulullah ini, itu akan mendatangkan kebencian sosana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sehingga sudahlah, kalau kepingin menjadi guru Quran yang sukses, kepingin menjadi guru yang baik, kepingin menjadi apapun umat Rasulullah yang baik, sayangi umat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita ini berada di aktivitas kita sebagai guru, sayangi peserta didik kita, sayangi orang tua peserta didik kita. Dengan apa? Satu, husnudzon. Dua, doakan selalu mereka. Dengan doa yang baik, pasti anak-anak kita akan disayang oleh Allah, dan wali santrinya, orang tuanya juga pasti disayangi. Lebih dari itu, bagaimana kita dengan orang tua kita, juga dengan guru-guru kita. Kalau kepingin bahagia yang berlimpah, seberapa engkau pandai membahagiakan orang tuamu. Kalau engkau kepingin ilmu yang berkah berlimpah, seberapa besar engkau bisa hormat kepada guru-gurumu. Di saat kepada guru-gurunya lebih hormat, pasti ilmunya lebih berkah. Di saat orang tua kita bahagiakan dengan semaksimal mungkin, pasti hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ketepatan kita menjadi pejabat, mau jadi pejabat, gimana? Kalau menjadi pejabat kok kemudian senang bagaimana membahagiakan keluarganya, membahagiakan jabatan yang ada, diusahakan keanggui, melebur, meperak, senang umatnya Rasulullah. Niatan utamanya menyenangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita pandai menyenangkan umat Rasulullah, Rasulullah akan tersenyum kepada kita. Kita akan mudah diundang untuk bisa bersolawat di dekat jasad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kamu kesaja sikit tak ada pak ke Madinah, belum sampai ke Mekah, mudah-mudahan segera disampaikan oleh Allah sampai ke Mekah Madinah. Mudah-mudahan nikmat bersujud di depan Ka'bah, nikmat memuji salawat di depan jasad Rasulullah Muhammad SAW, dan nikmat membaca Al-Quran, melantunkan kalam suci Quran di tempat turunnya Al-Quran Karim. Al-Fatihah. A'udzubillah. Dan yang kedua, saestu kita bersyukur kita dipilih. Kita masih diberi kehidupan oleh Allah. Kita dijadikan umat yang bisa bersujud pada Allah. Kita dijadikan hamba yang bisa mengagungkan Allah. Bahkan kita dipilih sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semua nabi dan rasul, bahkan malaikat pun kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita dijadikan oleh Allah jadi umatnya Nabi Muhammad. Itu harusnya sudah bersyukur, bersyukur, tidak ada batasnya, tidak ada keluhan dari kita. Harusnya selalu bersyukur kita kok dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammadun dzikruhu ruhul li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami, ya Rabbi bil Mustafa ya Rasulullah ya Rasulullah ajrik ya firlana
Allah. Muhammadun, Nabi Muhammad adalah zikruhu ruhul li anfusin. Harusnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sastu, ya Allah, sastu nyebut asmanya Nabi Muhammad adalah ruhul li anfusina, pembangkit jiwa kita. Jangan pernah kita ini mengeluh, jangan pernah kita ini kecewa, jangan pernah kita ini menjadi orang yang susah karena kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun, Nabi Muhammad ruhul li anfusin. Jadikan Nabi Muhammad sebagai pembangkit jiwa kita. Tidak ada kesusahan, tidak ada kemalasan, tidak ada kegagalan di dalam menempuh kehidupan ini kalau kita merasa menjadi umat Nabi Muhammad. Muhammadun syukruhu, syukur, selalu bersyukur, selalu matur nuwun Gusti, kita kok dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad bersyukur selalu. Ojo sampai ono susah, ojo sampai ono ngeluh. Mangke nega banyak guru nega banyak ngeluh melolo. Dia orang pas bisa hasil mengajarkan. Bagaimana akan bisa berhasil membawa masyarakatnya kalau gurunya saja sudah tukang mengeluh. Mun pada guru, ada guru kok tukang mengeluh, ya Allah. Sudahlah, apa yang dihadapkan oleh Allah kepada kita tidak ada bandingannya dibandingkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bersyukur selalu. Kong langkung, lebih-lebih saya panjenengan, kula panjenengan nikah itu yakin sareng Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Rasulullah yang menekuni Al-Qur'anul Karim. Tidak ada umat, tidak ada seseorang yang lebih istimewa, lebih mulia dibandingkan dengan orang yang menekuni Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Allah alal muallim, Allah salli wa sallim, Allah alal muallim, Allah Ahmad Muhammad ya Sidi khairil bariyah. Ahmad Muhammad ya Sidi khairil bariyah. Muhammad. Saestu saya cuman mengajak kali konco-konco nggih, ngajak ke Cakanca saja. Ayo kita pandai bersyukur. Pandai bersyukur karena kita masuk di kelompok orang yang menekuni Al-Qur'an, yang mengajarkan Qur'an.
Di saat kita mengajarkan Quran, banyak dawuhnya Rasulullah, afdalu ummati, paling mulianya umatku. Dawuh Rasulullah, hamlatil Quran, orang yang mempelajari, menekuni Al-Quran. Di saat kita memang menekuni betul, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Tidak ada orang yang lebih baik dibanding orang yang selalu bersama Quran. Tapi Allah juga menjanjikan, kalau sampai kalau kita sudah masuk golongan orang yang baik saestu Bismillah, saestu syukur kita tidak ada batasnya. Tidak ada batasan syukur itu seberapa. Pokoknya sing pinter syukur datang Allah. Di saat kita pandai bersyukur kepada Allah, kemurahan Allah akan selalu diluapkan, dicurahkan kepada kita. Cuman terakhir, kita sebagai guru, bagaimana sebagai guru itu tandanya bersyukur? Di antaranya, tandanya seorang guru kalau pandai bersyukur itu adalah senang deres Quran, senang membaca Quran. Jangan sampai hari-hari kita berlalu tanpa bacaan Quran. Karena sederhana, kalau kita kepingin hidupnya bahagia, baik, sudah pasti bersama Quran baik. Sing penting ojo gampang sambat. Kalau katanya orang Jawa, ojo sambatan. Ya, jangan segampang mengeluh, jangan mudah menyerah. Tapi pastikan bahwasanya Allah selalu memberi kebaikan kepada orang-orang yang bersama dengan Al-Quran. Yang terakhir, saya mengingatkan, mari Qurannya dibaca. Jangan cuman kita memerintahkan, mengajak anak-anak membaca Quran, tapi kita a'rad pada Quran, kita lalai pada Quran. Karena kalau sampai a'rad pada Quran, ya, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Langsung wong sing gak seneng ngaji, gak seneng zikir ngene pangeran, ora seneng karo Al-Qur'an, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan diberi kehidupan oleh zat yang menguasai alam jagat ini, kehidupan yang sangat sempit dan sangat sulit. Sehingga kalau kita kok guru kok merasa kesulitan, sempit, sumpek, akeh masalah, mungkinkah kita kurang baca Qur'annya? Ayo diniatkan karena Allah, diniatkan karena mahabbah pada Quran, diniatkan mahabbah pada Rasulullah, insya Allah akan dibuka jalan kesuksesan untuk kita semuanya. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ini kawan-kawan dari Bali banyak yang datang, kawan-kawan dari Bojonegoro, dari Bondowoso, juga dari Banyuwangi, dari Blok Agung, Ibu Nyai Mahmudah, Ibu Nyai Masururo, rawuh, matur nuwun, matur nuwun. Jadi saya juga terima kasih. Ini Pak Kapolres dalam kesibukannya ini masih menyempatkan rawuh. Beliau Kapolres baru di Jember, baru 1 bulan. Mudah-mudahan Jember tambah aman semuanya, tambah barokah bersama para guru-guru Quran. Dikancani Pak Kapolres, dikancani dengan kepolisian, dikancani keamanan di Kabupaten Jember. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Jember akan selalu diberi keamanan oleh Allah SWT. Dan terima kasih ini tadi semuanya dari para pejabat pemerintah yang rawuh teng tempat niki. Kula entene matur nuwun, adanya terima kasih. Mudah-mudahan kita semua kawan-kawan kita juga tergolong orang-orang yang pandai bersyukur pada Allah SWT, sehingga nantinya bareng-bareng diundang Rasulullah untuk bisa bersyukur, bersujud di tempatnya Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih niku ingkang saged kula aturaken saestu niki kula saderenge dawuh-dawuh sing lainnya, kula kepingin dawuh-dawuh saking Mbah Kiai Ulil Albab rumiyin nggih. Niki dawuh saking Mbah Kiai Ulil Albab, ya nopo kita bareng dengan yang bu'a, ya apa harusnya kita ngaji yang bu'a. Muga-muga yang bu'a yang kita pelajari dan dipelajari anak-anak kita berkah berlimpah.
Amin ya rabbal. Muga-muga wonten berkah itu bukan untuk hanya anak yang belajar saja, bagi yang ngajar, bagi orang tuanya yang belajar, bagi lembaga pendidikan yang dipelajar pakai yang bua, pengurus yang belajar yang barengi, juga orang tuanya santri dan lingkungannya. Mudah-mudahan semuanya tambah barokah bersama thariqah yang bua. Krono ngaji yang buan ku saestu gak ono piwulangan sambat. Eneke piwulangan ya apa seneng dan kita tambah seneng. Karena niku sebelum yang lainnya kula mungkin karena kondisi bagi ulil albab ini tadi mulai pagi acara walimah teng ngene Kiai Muhammad Dimyati, terus niki begitu juga Kiai Hamid, juga Kiai Mudai ya, dan beliau Kiai Hamid sama Kiai Mudai niku kula diantarane salutnya tiap hari puasa soalnya. Puasa terus. Ngeten iki acara nggih poso. Dadi muga-muga barokah ngene kita semuanya. Nggih matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Sambut. Allahu Akbar. Nuwun sewu nggih, nyuwun ridhonipun niki Kiai Haji Imam Asmu'i. Nggih niki koordinator Lajnah Muraqabah LMY Kecamatan Puger. Saat ini sakit dan mungkin semua keluarga kita yang saat ini sakit mudah-mudahan diberikan hikmah yang berlimpah oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang sakit di saat akan menambah tunduknya pada Allah segera disembuhkan. Nenek boten muga-muga entuk tombo sing sae. Nggih ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Ini kemarin Jaka juga menyampaikan, tolong konco-konco niki mungkin ngikuti sampai selesai kuat nggih? Kuat ndak kira-kira? Nggih, ojo sambat. Niku kula ojo sambat. Soalnya sing kula biasa disambati, ini jauh Kiai, dari Jember mana sebelah mana jauh. Aduan Bali. Bali berangkat ke wah, sampean berangkat sing Jember mungkin dari kapan? Dari Bali ndak cukup sehari untuk sampai di sini, tapi sampai juga di sini. Dari Bondoso juga lebih lama. Koronanku bismillah niki kegiatan bareng-bareng dengan guru mulia ini kita nikmati bareng-bareng kali pejabat niki di saat guru mulia, guru-guru kita bersama dengan pejabat yo bareng-bareng untuk insyaallah negeri kita, NKRI kita akan tambah barokah. Amin ya rabbal. Matur nuwun saking kula ngoten mawon saestu matur nuwun. Monggo kula aturaken datang ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-Karimil Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alladzi yufraqu fihi al-haqq wal budlan Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafadzuna al-Qur'an bit tajwidi wal itqan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, roma-roma kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh bin sepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'izah hasanahnya. Wabil khusus guru kita semua, Romo Kiai Haji Imam Bahawi, Romo Kiai Haji Muhammad Dimyati Burhan, Romo Kiai Haji Abdul Hamid, Romo Kiai Mudai dan Romo Kiai
Imam Bazzar, dan romo-romo kiai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga para pimpinan negara, pimpinan pejabat-pejabat negara yang hadir pada siang hari ini, para asatidzah dan ustadzat yang kami muliakan, mukriin mukriat yang berbahagia, dan juga santri-santri semuanya yang kami sayangi dan kami cintai. Mudah-mudahan kita kumpul di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah manfaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah banyak diberikan mau'izah oleh Romo Kiai Haji Imam Bahowi. Yang penting kita laksanakan apa yang telah diberikan, ya. Maka pasti Allah akan memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya. Sudah kita yakini dan kita imani bahwa Al-Quran adalah suatu yang paling utama, paling agung, paling afdol. Didawahkan Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Quran adalah suatu yang paling utama, paling agung dibandingkan dengan segala sesuatu kecuali Allah. Maka man waqqaral Qur'an faqad waqqarallah. Siapa yang mengagungkan Al-Quran berarti mengagungkan Allah. Dan siapa yang mengagungkan Allah pasti diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami senang sekali mendengarkan bahwa Bapak Ibu para asatidzah dan ustadzat di sini masih rajin mengaji, ya. Masih rajin setor Al-Quran, dan itu memang harusnya kita laksanakan. Sebagaimana Nabi kita yang bertitel Afdolul Khalqi, makhluk paling utama, makhluk paling baik, khairul khalqi, yang pastinya paling cerdas, paling semuanya paling baik. Tapi walaupun begitu memberi contoh kepada kita, masih mengaji sampai hampir wafatnya, ya. Di dalam hadis Bukhari, ya, dan lainnya, Nabi dengan gurunya, yaitu siapa? Malaikat Jibril, ya. Setiap malam Ramadan ini selalu mudarosah, ya. Kalau kita malam-malam kumpul-kumpul ya untuk nobar, ya, nonton bersama kalau ada sepak bola, ya. Tapi Nabi malam Ramadan pasti mudarosah dengan malaikat Jibril, mengulangi, ya, Quran yang sudah diturunkan, ya. Jadi setiap tahun Quran yang sudah diturunkan ini diulangi dari awal dengan gurunya malaikat Jibril sampai pada Ramadan terakhir. Ramadan terakhir dengan wafatnya Nabi itu kurang berapa? Ramadan, Syawal, Abid, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Nabi wafat kan Mulut tanggal 12, ya. Berarti 6 bulan dari wafatnya Nabi masih ngaji, ya. Nah, kita sudah merasa menjadi guru RTQ saja sudah biasanya malas ngaji, ya. Ini Nabi kita masih ngaji, ya. Bakal di akhir Ramadan bertemu dengan malaikat Jibril diterangkan sampai mengulangi 2 kali khataman, ya. Maka dari hadis ini banyak para ulama memberi komentar, di antaranya Imam Abu Hanifah, ya, imamnya madhab Hanafi. Mangqara al-Quran fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah. Barang siapa yang membaca Quran setiap tahunnya 2 kali khataman, maka dia berarti sudah menetapi haknya terhadap Al-Quran. Bapak Ibu, berapa kali ini setahun? Tidak bisa dihitung karena banyaknya, ya, santri-santri, karena banyaknya tidak bisa dihitung atau tidak pernah.
Maka mulai sekarang mari kita niati untuk membaca Quran minimal 2 kali dalam setahun ya. Mestinya tidak banyak, setahun 2 kali itu berarti 1 semester 6 bulan khatam sekali. Kalau kita rinci hanya 4 halaman. Berapa? 4 halaman per hari ya. Kalau kita banding membaca korannya ya, setiap hari koran berapa halaman itu setiap hari khatam, tapi Qurannya tidak pernah khatam ya. Dan ini mari kita niati, dan mestinya harus kita wajibkan bagi diri kita semua. Kalau ingin kita menjadi ahli Al-Quran, kalau ingin menjadi pecinta Al-Quran, maka minimalnya 4 halaman setiap hari. Ini bagi yang tidak menghafalkan. Kita melihat menghafalkan harus lebih dari itu ya. Maka dengan kita membaca Al-Quran, itu berarti kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, yang disenangi apa biasanya? Setiap detik, setiap waktu WA-an mesti ya. WA atau ya main apa? Main HP pokoknya. HP dibuka, nanti dimasukkan, baru sebentar sudah dikeluarkan lagi. Ini rata-rata kita ini ya, termasuk saya juga ya. Ini selalu WA-an ya. Kalau apalagi kalau yang pacaran pasti sering sekali ya. Lah WA yang paling utama, yang paling sangat-sangat banyak pahalanya adalah WA-an dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga didawahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila seseorang dari kalian cinta berwi'anan, berkomunikasi dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Quran ya. Jadi kita membaca Al-Quran berarti kita wi'anan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, WA yang berpahala agung ya. Ini mestinya harus bangga kita membaca Al-Quran, berbangga wi'anan dengan Allah ya. Contohnya saja umpama Bapak Ibu ya, di WA oleh bupati saja ya, apalagi oleh Presiden Jokowi ya. Umpama ada WA dari Jokowi yang betul-betul dari Jokowi ini ya. Umpama WA-nya gini saja, bagaimana kabar, pasti senangnya bukan main, wandakno kancane ya. Itu baru Presiden. Lah ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang WA, mestinya harus lebih daripada itu ya. Maka mari Al-Quran aplikasinya jangan sampai ada yang tidak masuk di dalam WA ya, di dalam HP. Sebab nanti kalau kita masukkan aplikasi di HP berarti kita selalu bersama Al-Quran ya. Tapi jangan hanya dimasukkan, tetap selalu dibaca dan dibaca. Semoga dengan pembacaan Al-Quran ini pasti akan mempengaruhi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Sebagaimana didawahkan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian. Jadi umpama Bapak Ibu sudah banyak membaca di masjid, di langgar, di RTK, tapi rumah jangan sampai ditinggalkan untuk baca Al-Quran. Sebab apa? Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudayyaku ala ahli. Sebab rumah yang tidak pernah untuk baca Quran, yang dibacanya koran hanya novel-novel berapa juz khatam semua ya. Tapi Quran yang 30 juz tidak pernah khatam, ini akan yaqillu khairuhu, sedikit kebaikannya,
dan banyak wayak suruh saru dan akan banyak kejelekannya. Pilih mana? Apa sedikit jeleknya, apa banyak jeleknya, apa banyak kebaikannya? Kalau disuruh milih pasti milihnya banyak kebaikannya. Tapi sudah diberi resep oleh Nabi, kalau ingin banyak kebaikannya harus banyak membaca Al-Quran. Ya, ini sudah resepnya Nabi kita. Ya. Kemudian di akhirnya wa yudayyaku ala ahli, penduduk rumah akan disempitkan oleh Allah. Ya. Yang rumahnya tidak pernah untuk baca Quran, ini disempitkan oleh Allah. Di situ tidak disebutkan apa yang disempitkan. Ya, maka bisa juga yang disempitkan ini hatinya. Kalau hati sempit, bagaimana jadinya? Pasti akan banyak marah-marahnya. Sumpek cara Jawa nih. Wong sumpek itu ya muring-muring terus ya. Suaminya di uring-uring kalau perempuan, ya, atau istrinya, anaknya yang tidak merasa salah diuring-uring kan tidak mau, ya, balas muring-muring. Artinya terjadilah pertengkaran karena Qur'annya kurang dibaca di situ. Nah, itu kalau yang disempitkan hatinya. Bisa juga yang disempitkan ini rezekinya, ya. Tidak usaha, dagang usaha rezekinya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kalau yang rezekinya yang disempit. Bisa juga disempitkan barokahnya. Rezekinya banyak, ya. Uangnya banyak, tapi tidak barokah. Tidak barokah itu ya delalah, ya. Banyak keluarga yang sakit, gantian sakitnya, banyak yang masuk rumah sakit, operasi, kanker dan lain sebagainya. Ini kalau kurang barokah rezekinya. Maka intinya mari kita perbanyak baca Al-Quran, ya. Dan yang paling penting adalah melaksanakan isinya. Tidak hanya membaca tapi kita akhlaknya tidak baik, ya. Harus kita laksanakan isinya. Karena yang paling penting adalah melaksanakan isi yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk Allah kepada manusia supaya bahagia dunia dan akhiratnya. Maka di dalam Al-Quran diterangkan, ya, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa amal soleh? Yang mengamalkan isikan Al-Quran, ya. Maka itu adalah ashabul jannah, calon-calon penduduk surga ini, ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi penduduk surga, amin Allahumma amin, ya. Dan akan selamanya di surga. Maka yang penting tadi sudah disinggung bahwa ini kita niatkan untuk halal bihalal. Artinya satu sama lain pasti banyak dosanya, pasti banyak kesalahannya, maka kita niati untuk saling memaafkan, ya, supaya kita bersih dari dosa, utamanya dosa yang berkenaan dengan anak Adam atau ya para manusia ini. Supaya kita masuk surga itu harusnya bersih dari dosa. Maka di dalam ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, ya. Kita pertama disebutkan supaya cepat-cepat berusaha supaya mendapatkan ampunan Allah, ya. Baru kita supaya masuk surga. Jadi artinya masuk surga itu harus bersih dari dosa. Jadi kalau masih ada dosa, ya nanti harus ke rest area dulu, rest area neraka, ya. Kalau bersih baru dimasukkan surga. Maka dengan ini adanya halal bihalal supaya bersih semua,
karena Allah sudah membersihkan dosa kita yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayauma waladatu ummuh, sebagaimana kita di hari dilahirkan ibu ya, karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, maka diampuni semua yang sudah melaksanakan puasa 30 hari. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, ini saya akan menyampaikan ayat yang ketika saya menjelang umrah ini masuk dalam hati saya. Ya mestinya ya sudah sering kita baca, tapi ya waktu itu merasa ada perhatian tersendiri. Yaitu di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman yang sungguh-sungguh. Jadi kalau belum ini berarti imannya belum sungguh-sungguh ini ya. Kita coba apakah kita sudah sungguh-sungguh apa belum ya. Siapa itu alladzina amanu ya, yaitu orang-orang yang beriman. Amanu billahi, kita alhamdulillah termasuk orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan utusannya, summalam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Lah ini yang kadang-kadang kita masih belum yakin ya. Quran sudah memerintahkan, Quran sudah menjanjikan, tapi kita masih belum yakin. Contohnya ini, ya banyak masih contohnya. Di Al-Quran diterangkan bahwa madu fihi syifa'ul linnas ya. Madu itu menjadi obat bagi manusia, tapi nyatanya kita kurang yakin ya. Yang disediakan apa? Kalau batuk konidin ya, kalau mah waisan saja ya. Seakan-akan kita tidak yakin dengan adanya Allah menjanjikan fihi syifa'ul linnas. Ini yang mengenai obat ya. Banyak sekali ya. Artinya kita ragu itu artinya kita melaksanakannya itu masih belum yakin ya. Kita disuruh infak ya, tapi nyatanya ya masih ragu, padahal janjinya Allah ya. Ini di dalam ayat yang menerangkan infak. Ini contoh saja ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang menghutangi Allah, Allah yang maha kaya, yang memberi rezeki, tapi berfirman, siapa yang menghutangi saya? Nah, apa tujuannya menghutangi ya? Karena kalau orang dikatakan menghutangi pasti kan akan dibayar ya. Umpamanya saja bos besar ya kepada pegawai-pegawainya, ayo siapa yang menghutangi saya, kan percaya kalau akan dibayar. Ini Allah mengatakan siapa yang menghutangi saya dengan hutangan yang baik, man dzalladzi yuqridullaha qardan fayudha'ifahu, maka akan dilipatkan. Jadi dikembalikan, tidak hanya kembali saja tapi dilipatkan. Lipat itu paling tidak kan 2 kali, masih ditambah afang katsirah, ben percaya gitu loh ya, beberapa lipatan yang sangat banyak. Jadi kalau kita mau infak itu artinya ya berarti kita itu memberikan hutangan kepada Allah, itu pasti Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Tapi seringnya kita ya infaknya itu ya kurang percaya itu, merasa
ini mempraktekkan ilmu matematik ya. Matematik kan kalau dimen kan pasti kurang. Nah ini bukan tidak berjalan ilmu matematik, ini ilmunya Allah. Dikurangi malah bertambah, itu ilmunya Allah ya ini. Maka dijelaskan oleh Nabi, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan akan tambah. Nah ini yang kita kadang-kadang masih belum yakin. Padahal kalau bank ya, hanya siapa yang menabung kita akan mendapatkan bunga 0,11%. Wah, banyak sayang sekali yang nabung. Tapi Allah mengatakan berlipat-lipat, kita masih ragu-ragu. Nah ini tandanya apa, kita ini sudah betul-betul beriman apa belum. Nah ini bisa kita nilai kita sendiri ya. Dan masih banyak perintah-perintah Allah yang kadang-kadang kita masih belum yakin ya. Maka supaya yakin ya, Allah sudah di awal saja sudah memberikan perhatian. La raiba fihi dalikal kitabu la raiba, tidak ada kemamangan, tidak ada keraguan. Tapi masih banyak yang ragu ini ya. Lanjutnya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Setelah kita iman kepada Allah dan Rasul, mau berjihad. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Harus ada jiwa jihad kita. Kalau jihad yang dulu yaitu hanya perang saja ya, perang melawan orang kafir. Tapi sekarang tidak hanya perang, tapi melawan hawa nafsu. Nah, dulu Nabi kita ketika kembali dari perang Badar ya, yang sangat dahsyat, Nabi dawuhnya, kita roja'na min jihadin asghar ila jihadin akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang akbar. Padahal perang Badar ini perang yang sangat-sangat besar ya. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud perang akbar, jihad akbar? Nabi jawabnya adalah perang melawan hawa nafsu kita. Mari hawa nafsu kita harus kita tahan, kita perangi untuk melakukan yang terbaik ya. Untuk melakukan yang bisa menolong dan bisa menjaga agama kita. Maka wajahidu bi amwalihim. Di situ Al-Qur'an selalu menyebutkan bi amwalihim dulu ya. Kita jihad itu yang pertama yang pertama yaitu dengan harta ya. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang perhatian ya. Berarti kita jihad dengan harta itu kan harus punya uang, harus punya harta. Kalau untuk kebutuhan sendiri tidak ada, masa bisa kita membantu yang lain, kan tidak. Maka ini yang perlu kita perhatikan, yaitu jihad untuk supaya ekonomi Islam ini supaya maju ya. Maka kita harus niat ya, niat untuk jihad yaitu dengan memajukan ekonomi Islam ya. Nah kadang-kadang kita ini senangnya belanjanya ke orang kafir ya, ya, yang diminum juga produk orang kafir ya. Ini kurang jihad kita ini ya. Maka kalau kita membeli harus memperhatikan produk kafir apa produk orang Islam ini. Kalau produk Islam pasti akan lebih barokah ya. Nah, Bapak Ibu, wiridannya wala aqwa ala naril jahim, yang dipilih apa? Aqua terus ya. Nah, padahal aqua dulu kan di kita supaya tidak minum itu. Ya kalau ada santri, kalau dari sana ada buya, ada yang lainnya. Ini mari itu yang kita minum.
dan itu akan lebih barokah biar anak-anak kita nanti jadi santri-santri ini ya. Itu ya. Jadi pertama mengenai jihad ekonomi, Islam ini sangat-sangat menentukan kepada kita semuanya ya. Maka ya harusnya kalau kita belanja ke orang-orang Islam, kalau mulai dulu kita begitu, pasti ekonomi orang Islam akan jaya. Tapi karena kita sudah ketinggalan ini, harus ya walaupun sedikit harus ada niat begitu. Yang kedua adalah jihad kita yang paling penting adalah jihad mengenai pendidikan ya. Karena pendidikan inilah yang akan menentukan akidah ahli sunnah wal jamaah kepada anak-anak adalah pendidikan. Mari Bapak Ibu yang sudah mendidik anak di RTK, masuki pendidikan akidah ahli sunnah an-nahdiyah. Kita ajak ziarah, kita ajak berjanjenan, kita ada selawatan. Ini namanya termasuk pendidikan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah ya. Kita berikan muqtakat sekat dan lain sebagainya. Ini penting sekali kita tanamkan mulai dini supaya anak-anak kita jangan tersesat ya. Karena nanti semua golongan yang ada 73 dari orang Islam ini semuanya akan masuk neraka kecuali yang ahli sunnah wal jamaah ini ya. Maka mantaplah Bapak Ibu menetapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sudah dibimbing dan dipimpin oleh para ulama-ulama ya, para wali-wali ya. Maka jangan ragu-ragu ini ya. Yang sangat penting ya, yang sangat penting sekali sehingga kita bisa mengadakan ini, kita bisa bebas mengaji, ini adalah harus kita jihad lewat politik ini ya. Ini mungkin kiai-kiai sepuh kadang-kadang tidak memahami pemerintah, pasti kurang memperhatikan ini ya. Karena Imam Bahowi juga ini sering kumpul kepada bupati, sering kumpul anggota DPR. Ini pasti tahu kepentingan jihad dengan politik. Tidak berarti kita harus masuk partai politik, tapi yang penting adalah siasah, menguasai dan memilih pimpinan yang baik. Itu yang penting ya. Jadi tidak jadi anggota partai politik tidak apa-apa, tapi yang penting nanti memilih pimpinan yang baik, ini yang penting ya. Maka mestinya di pondok ini sudah diajarkan ya, di kitab Jauharatut Tauhid ya. Ini mungkin sudah anak-anak pelajari ya. Wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam labi hukmin aqli ya. Jadi wajib bagi kita memilih pimpinan yang adil ya. Adil itu bagaimana ya? Pasti harus Islam ya. Dan juga memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah, ini yang penting ya. Jadi nanti kalau ada pemilihan pimpinan, kita harus milih yang mana yang yang memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah. Ini ya perlu diperhatikan. Ini dengan dalil syar'i, bukan dalil akli ya. Ada dalilnya Nabi itu ya. Ketika ada orang bepergian, 3 orang harus mengangkat salah satu sebagai pimpinannya. Itu pergi piknik saja ya. Pergi ziarah harus ada pimpinan. Nah, itu apalagi negara, apalagi organisasi-organisasi yang lain. Nah, ini kewajiban kita. Yang berarti ya, pimpinan ini sangat penting karena sangat menentukan ya. Coba kalau bupatinya ini melarang tidak boleh mengaji, ngaji harus izin, kita repot sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya, kita diberi keleluasan tanpa izin, tanpa ada rekomendasi sudah boleh mengadakan. Ini karena apa?
Karena bupatinya, pimpinannya yang baik ya. Maka kita sebagai orang Islam, mari kita perjuangkan lewat politik ini. Maka yang penting ketika ada coblosan ya, ini berarti kita wajib nyoblos, sebab milihnya adalah dengan nyoblos ya. Dengan nyoblos itu berarti kita memilih pimpinan ya. Yang kita pilih siapa? Yang paling baik ya. Yang bagaimana supaya yang orang yang bisa memperjuangkan akidah kita ya. Siapa orangnya? Ya pokoknya nanti diistikharai ya, diistikharai siapa yang paling baik. Jangan sampai kita menyoblosnya karena uang ya. Bahkan kita harus mengeluarkan uang karena tadi wajah itu bi amwalikum ya, bi amwalihim. Kadang-kadang kita tidak mau nyoblos kalau tidak ada uangnya. Ini namanya kita tidak jihad itu ya. Maka mari ketika ada ada coblosan, wajib bagi kita yang belum didaftar ya sekarang harus mendaftarkan diri ya, supaya nanti yang menang adalah yang kita pilih gitu ya. Tapi kadang-kadang ini memang ada godaan ya, ada godaan yang ini mengajak ini, yang ini mengajak ini. Yang penting mana menurut kita itu yang paling baik ya. Jangan terpengaruh, jangan karena ada sentimen pribadi kemudian tidak mau milih itu ya, jangan sampai. Ini betul-betul sangat penting ya. Bahkan ketika kami mengikuti harlah P3 di Semarang ya, Mbah Kiai Bisri, yaitu abahnya Mbah Gusmus ya, itu mengatakan begini, ketika dulu adalah akan adanya pemilu ya, dawuhnya begini, pemilu lebih wajib daripada sholat 5 waktu. Wah, banyak yang kaget ya. Ternyata alasannya apa? Kalau pemilu tidak bisa dikodoni, tidak ada pemilu kodoan ya. Tapi kalau sholat ketinggalan masih bisa dikodoni. Ini saking pentingnya itu. Bapak Ibu yang kami hormati, termasuk memilih anggota DPR. Anggota DPR ini akan menentukan aturan-aturan di daerah ya. Nah, umpamanya di daerah ini dilarang menjual minuman keras, itu dari DPR ya. Tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada putusan dari DPR. Maka anggota DPR harusnya ya, karena ini juga orang Islam enggak semua ya, yang dipilih harusnya anggota DPR yang betul-betul memperjuangkan agama Islam. Ini perjuangan kita, perjuangan kita. Jangan mau kita dibayar hanya sedikit untuk milih yang tidak baik. Ini kerugian bagi kita, dan itu namanya kita tidak berjuang untuk agama kita. Ini betul-betul sangat penting. Maka kami harapkan Bapak Ibu yang hadir untuk memberikan keterangan kepada masyarakatnya yang Islam, yang ahli sunnah wal jamaah ini, supaya giat untuk ikut nyoblos semuanya ya. Ini maka ini yang sangat-sangat penting. Bapak Ibu yang kami hormati ya, jadi wajah itu bi amrihim baru wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Mereka inilah yang betul-betul imannya, kalau mau iman kepada Allah, iman Rasulnya, kemudian tidak ragu dan berjihad dengan harta dan dirinya untuk membela fisabilillah, untuk membela agama Allah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan kami, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai ahlil ilmi, ahlil khair, ahlil Quran. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya. Matur nuwun, matur nuwun.